Halo semuanya, pada video kali ini kita rencananya akan buat manajemen event ya. Di sini kita akan pakai Laravel 10 untuk simpan datanya, kemudian dibantu dengan library full calendar. Jadi rencananya kita akan seperti ini ya buatnya. Jadi nanti kalau kita buat event di tanggal 2, misalkan saat kita klik ini, kita akan tampilkan modal untuk nyimpen eventnya di tanggal 2 tersebut. Kemudian eventnya pun bisa kita extend seperti ini. Ini kalau ini kan kita belum simpan ke database ya, kita bisa extend atau bisa kita hapus, kemudian bisa juga kita pindah-pindahkan seperti ini eventnya. Oke, sekarang kita akan siapkan pertama instalasi Laravelnya. Kita buat project Laravelnya dulu. File new calendar events. Oke. Sambil nunggu kita bisa lihat dokumentasinya. Kita pakai script text aja, kita pakai cdn aja di sini teman-teman ya. Kita bisa ambil ini. Oke, kita copy. Oke, sambil nunggu ya. Kemudian oke, sudah selesai. cd calendar events. Oke, kita buka pakai Visual Studio Code. Oke, kemudian oke, kita buka di browser calendar events.test. calendar events pakai underscore. Oke, ini projectnya udah berhasil jalan ya, project Laravelnya. Sekarang kita Oke, kita buat route-nya dulu ya di sini teman-teman ya. Kita buka routes di sini. Ini welcome-nya kita buang aja. Atau kita biarin ya. Kita buat route lagi di sini. Kita kasih resource aja karena kita akan jalanin operasi create, update dan delete di sini. Ini kita kasih nama events. Kemudian kita akan buat controller dulu deh di sini. P artisan make controller event controller. Ini main R, kemudian kita kasih tahu juga modelnya event. Oke sekalian, jadi ini kalau kita buat seperti ini, kalau kita belum punya modelnya ditanya mau bikin modelnya sekalian atau enggak, kita bikin sekalian aja ya. Oke, di sini berarti event controller. Oke, seperti ini. Oke, jadi kalau kita akses di browser events harusnya sudah bisa ya. Cuma blank karena memang kita belum kasih apa-apa di sini. Oke, sekarang kita buat dulu kita buat views di sini event.blade.php. Oke, tadi kita copy di sini ya untuk scriptnya, kita taruh di body di sini di bawah. Kemudian ini untuk nampung kalendernya ya. Jadi ini elemennya kalender, ID kalender, kemudian di render si full kalendernya. Oke, kita buka event controllernya. Di sini sudah pasti kita akan return view event. Oke, harusnya sudah nampil nih full kalendernya. Nah, oke. Nah, di sini juga kita akan pakai
Bootstrap ya, biar kita mau handle modalnya nanti buat nambah datanya lebih enak, lebih cepat ya, kita nggak harus desain dari awal. Kita copy dulu, di sini kita pakai Bootstrap 5 aja teman-teman ya, yang terbaru. Kita pakai yang latest aja, CDN links mana nih. Oke, ini bootstrapnya. Kemudian kita perlu CSS nya juga nih. Sebenarnya ini aja nih ya. Nah, kita copy yang ini. Untuk CSS nya oke. Kita refresh, ini belum ngaruh apa-apa ya. Oh, udah ada perubahan ya. Ini Bootstrap 5 nya udah berhasil terload ya. Ini kita lihat ada error atau enggak. Kemudian di sini juga kita bisa pilih theme untuk Bootstrap 5 nih teman-teman ya. Coba kita lihat lagi untuk bagian theme-nya, Bootstrap 5 theming. Oke. Nah, kita perlu Bootstrap icons-nya juga. Atau kita pakai ini aja ya. Pakai ini aja deh. Untuk CSS-nya. Ini Bootstrap berapa sih? 523. Kita ambil ini deh. Kita ambil Bootstrap icon-nya aja. Oke, seperti ini. Kemudian, nah ini kita kasih tahu, ini kita pakai theme Bootstrap 5. Berarti kita tempatkan di sini. Coba kita refresh. Oke, belum ada perubahan. Kayaknya ada yang kurang ya. Coba kita lihat demo di sini. Kita lihat source-nya ya. Harusnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, yang ininya belum nih. Full calendar Bootstrap 5. Di sini kita taruh sesudah ini ya, library global dari full kalendernya. Mudah-mudahan sudah. Nah, oke, sip. Udah, kita pakai ini aja. Nah, kita sudah pakai Bootstrap 5. Di sini kita wipe pakai container deh. Container, kemudian row. Kasih core 12. Nah, seperti ini. Oke. Jadi biar ada pembungkusnya lagi. Nah, kita kasih mt biar nggak terlalu mepet ke atas. Oke, cukup seperti ini. Oke, untuk bootstrapnya sudah, untuk full kalendernya sudah kita install. Oke, sekarang kita gimana kalau kita mau nambahin events di sini, teman-teman ya. Nah, sebenarnya di sini kita bisa lihat kalau kita akses ini kan ada contoh event-eventnya ya. Jadi pakai di sini kita buat property events. Nih. Oke, ID 1, title, new event. Oke, kemudian date-nya bukan date ya. Startnya 2023 0501 misalkan. Oke. Nah, jadi ada nih eventnya ya. Nah, nanti kita akan ambil eventnya ini dari database ya teman-teman ya, dari Laravel. Oke, sekarang kita migrate dulu deh. Migrate, ada error, kenapa? Oh, kita belum setup env nya nih teman-teman. Coba kita cek env di sini, database nya ini untuk user, nanti
sesuaikan aja teman-teman sama user database teman masing-masing ya. Kalau di sini saya udah punya user namanya tutorial, database-nya Laravel. Oke. Di sini usernya tutorial, passwordnya juga saya udah buat tutorial. Oke, kita simpan, kita jalanin lagi. Nah, ini database Laravelnya belum ada, ini kita minta konfirmasi untuk ngebuat. Oke, kita yes. Oke, sekarang kita tinggal buat user apa tadi namanya, tutorial. Nah, udah ada, kita use filenya. Nah, ini tabel-tabelnya ya. Nah, kita akan tambahin satu table lagi di sini untuk nyimpen eventsnya ya. Nah, kita buat ini aja baru deh. Kita akan buat migration, make migration, create events table. Kita akan buat table events. Oke, ini jadi teman-teman filenya akan kesimpan di sini ya. Label, kita akan punya field title string ini untuk nyimpen nama event ya, title eventnya. Kemudian kita akan buat tanggal mulainya ya, ini kita pakai date aja dulu, start date. Kemudian end date, sama kita buat lagi nanti satu field lagi kategori. Table ini string juga, ini kategori ini untuk kategori nyimpen. Jadi ini kita close aja dulu ya, atau biarin dulu deh. Jadi ini bisa kita nanti biar custom nih nggak satu warna ya. Jadi kalau yang eventnya darurat misalkan kini kita kasih warna merah, atau yang ada yang warna hijau kayak theme color dari Bootstrap lah ya, ada sukses, warning, danger gitu ya, primary, seperti itu. Kita siapkan sementara gini aja dulu ya, nanti kalau kita mau sesuaikan kita sesuaikan lagi, kalau ada perlu kita ubah nanti baru kita sesuaikan lagi. Oke, kita jalanin migrate-nya dulu. Oke, sudah ada tabelnya harusnya ini. Nah, sudah ada ya table eventsnya. Kemudian kita buat dulu deh events-eventsnya di sini ya. Kita buat seedernya ya. Seeder, event seeder. Oke, kita buka event seeder, event seeder. Oke, modelnya kan sudah ada ya. Oke, jadi kita akan buat event dari hari ini plus berapa hari gitu ya, berapa hari ke depan, days misalkan ya. Kita akan buat event, ada event yang lebih dari satu hari, misalkan dari hari ini plus 1 sampai dengan ini 3 hari ya. Nah, kemudian kalau yang cuma 1 hari kita buatnya seperti ini, misalkan 6 hari, ini nyambung, terus 9, misalkan kita buat 12, tidak sampai dengan 13. Oke, contohnya seperti ini. Ini kita akan looping teman-teman ya, for each days day. Oke,
Oke, di sini kita akan buat variable event. Di sini kita akan push ya. Kita kan tadi punya title kita pakai Faker ya. Kita buat Faker dulu sini deh. Faker sama dengan fake, lokalnya ID deh Indonesia ya. Oke, ini jangan Faker deh, fake aja. Oke, nanti dari fake sentence 3 suku kata misalkan ya. Kemudian start date. Nah, di sini ya. Start date sama dengan jadi kalau ini jenisnya, ini kita lupa kasih sama dengan ya. Dan ini juga. Jadi kalau if day is array jadi kalau di array kita akan lakukan hal yang agak beda kan. Oke, seperti ini. Jadi kalau di array berarti ini start date nya kita akan buat date, ini formatnya YMD ya teman-teman ya, YMD, kemudian string to time dari hari ini ya. Kita buatlah di sini variable today, hari ini adalah ya kayak gini nih. Kita ambil hari ini kan, hari ini, kemudian string to time dari, kita akan tambahin satu hari, ini kita tambahin 3 hari dari hari ini ya. Oke. Jadi coba diikutin dulu aja ya teman-teman, nanti dijelasin lagi. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanyain aja di kolom komentar mungkin ya. Jadi string to time dari today, kemudian di sini akan kita tambahkan plus dari day 0 start date ya. Ini kan pasti 2 ya, ini yang ke 0, kita concat lagi dengan days. Oke, jadi ini hari ini misalkan tanggal 1 Mei, kita jumlahkan dengan 1 hari, ini tambah 1 hari, terus berikut end date nya berarti kita akan tambahkan dengan yang ke 1, berarti akan hari ini kita tambahkan 3 hari, berarti mulainya dari hari ini kita tambahkan 1 hari sampai dengan hari ini kita tambahkan 3 hari ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kategori ya, tadi kita kan punya field kategori, ini kita pakai fact juga, kita random elemen di sini dari sukses misalkan ya, sukses danger, warning misalkan, info, sementara 4 dulu aja ya seperti ini. Kemudian created add, ini biasa, updated add nya, karena ini kita mau insert page ya, jadi kita nggak pakai eloquent, kita harus set nih timestamp nya. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk kondisi kalau dia ini ya jenisnya array. Selebihnya kalau bukan array berarti teman-teman udah bisa nebak harusnya nih, tanggal awal sama tanggal akhirnya sama, berarti ini dari day doang ya, seperti ini. Oke, udah cukup nih, kita close dulu aja seperti ini. Kemudian berarti kan kita udah punya data yang kita taruh di variable events nih, sekarang tinggal kita simpan doang. Insert dari events, event ya, ini kita tambahin events deh, tambahin s events. Oke, set. Oke, sudah. Coba kita jalanin sindernya. HP artisan db seed
tadi kelasnya event seeder. Aman. Coba kita cek di sini. Select bintang from events. Harusnya ada teman-teman ya. Nah, udah ada datanya nih. Coba sekarang kita mau tampilin datanya di sini teman-teman ya. Oke, sekarang berarti kita pergi ke controller. Di sini kita buat satu metode lagi di sini. Ini buat nampilin listnya ya, list event. Kita buat route-nya get ya, events list events event list aja gitu lah ya. Sini event controller, kemudian kita pakai list apa tadi, list event pakai set. Nah, sip, kasih nama deh, name events.list gitu. Oke, route-nya sudah punya, kita lanjut di sini. Jadi untuk list event itu sini kita akan terima request. Nah, jadi di sini di bagian event.blade-nya tadi, eventnya kita nggak lakuin kayak gini lagi teman-teman ya. Jadi kita langsung akses URL-nya di sini. Tadi namanya events.list ya. Coba kita ke sini, kita damdai deh. Request, seperti apa nih dia ngirim requestnya. Dia tuh jadi saat ngelakuin ini nanti dia akan ngirim start sama end-nya ya teman-teman ya, kalau nggak salah. Coba kita lihat di sini di bagian network, kita refresh. Harusnya sih error ya, apa-apa. Kita lihat errornya. Oke, benar ya, ini kan kita damdai. Nah, jadi dia ngirim startnya itu kalau nggak salah mundur 430, mundur di 1 bulan ke belakang, sama maju 1 tahun gitu ya, start sama end-nya. Oke, nah sekarang berarti kita bisa ambil event berdasarkan start sama end-nya ini. Oke, jadi gini teman-teman ya, event, atau kita ini dulu deh, kita tampung deh ya, start sama dengan, karena di sini formatnya kayak gini kan ya, ISO nih, pakai date ISO, kita ubah dulu jadi ke tanggal doang ya. Ya, date emd sama di sini, string to time dari request start. Tadi start ya. Oke, seperti ini. Ini untuk startnya, ini kemudian untuk end. Request dari end. Oke, seperti ini kita sudah punya. Sekarang kita tinggal query ya di sini, events sama dengan event where event kan tadi ada field started ya. Kita akan tampilin event yang mulainya adalah dari tanggal ini, start, kemudian end date-nya adalah end, kemudian get di sini. Coba kita return events-nya ya. Sebenarnya kita coba dulu gini deh, ini sudah nggak error ya, kita tampilin ini aja deh, cuman nggak nampil apa-apa deh teman-teman ya. Kalau kita lihat, kita cek di database kan
punya nih harusnya di bulan ini ya. Kita buka di table plus lah ya biar enak. Oke, ini untuk eventnya. Start tanggal 5 sampai 5/2023. Oke, harusnya ada kan? Benar ya, ini tanggal 11 sampai tanggal 13 karena sekarang adalah tanggal 10. Cuma ini dia nggak dapat nih query-nya. Kita cek lagi. Oh, salah ya. Ini sama dengan kita harusnya lebih besar sama dengan, dan yang ended-nya lebih kecil sama dengan dari tanggal selesai yang dari full kalender. Refresh harusnya, nah sudah dapat. Tapi kok belum nampil ke sini. Oke, jadi ada formatnya ya. Si full kalender itu harus formatnya, kita lihat dokumentasinya ya. Formatnya harus punya ID, title, sama start tadi kan ya. Kita coba. Di sini kita map aja. Kita map. Ini kita pakai Laravel 10. Kita return. Nah, kita ubah fungsinya seperti ini. Jadi ID, item, ID. Kemudian kalau title sudah oke ya, title, item title. Kemudian untuk startnya adalah dari item start date, kemudian end item and date. Oke, nah kemudian ini kita returnnya jangan langsung eventnya, kita bentuknya JSON, response JSON si event seperti ini. Oke, mudah-mudahan langsung berhasil nih tanpa error. Nah, oke, sudah berhasil ya. Coba kok fakernya tadi nggak berhasil jadi ID. Coba ID apa gini ya, kita jalanin faker lagi ya. Kita sekalian deh database seeder. Sini kita panggil apa, event seeder class. Oke, jadi biar kita bisa php artisan migrate fresh and main seed. Nah, sip, tetepin ya, tetap Inggris apa gini ya nulisnya. Kita coba, kalau nggak berhasil juga biarin lah, nggak penting juga ya. Yang penting kita udah punya contoh event-eventnya di sini. Oke, ada lupa ya tadi di sini kategori ya, kategori item kategori seperti ini. Oke, nah sekarang gimana kalau kita mau tambahin action untuk nambahnya ya. Sini saat kita klik. Oke, nah di sini di bagian blade sini kita bisa tambahin properti lagi di sini, dead click kalau nggak salah. Nanti kalau nggak berhasil kita lihat dokumentasinya. Ini biasanya info dia. Kita log dulu ya, info. Kalau diklik, nah berhasil. Jadi nanti saat kita klik akan nampilin pop-up modal ya teman-teman ya.
Di sini kita pakai bootstrap 5 ya, kita pakai modal dan pakai Ajax nih. Kita biar gampang ya pakai Ajax ya. Kita pakai jQuery aja. jQuery CDN. Karena pakai Ajax ya. Jadi kita pakai jQuery aja. Di sini oke. jQuery sudah kita taruh di taruh di sini aja, taruh di sini deh, set. Oke, coba kita sekarang modal, komponen modal. Oke, example kita ambil di sini, kita taruh modalnya di sini, kasih ID ya, modal action. Jadi saat kita klik kita akan tampilin modalnya ya, ID-nya modal action dot modal show. Mudah-mudahan langsung bisa nih, mudah-mudahan. Nah, set. Nah, oke. Sip, udah berhasil. Berarti jQuery-nya juga udah berhasil keinstall ya, udah berhasil jalan. Sekarang kita akan siapkan view-nya dulu, karena kita nggak akan langsung begini. Kita buat komponen dah, buat ininya biar enak. Components, sip. Ini komponen untuk modal action ya. Jadi biar bisa reusable ya di sini. Kita butuh propsnya udah pasti. Form itu kan punya action, modal action. Oke, kemudian jadi ini kita akan taruh di sini. Oke. Nah, di sini nanti kita akan punya slot. Kemudian slot itu jadi nanti saat kita pakai si komponennya ini, itu yang akan ada di dalam tag komponen ini akan masuknya ke sini. Nah, kemudian di sini kita akan bungkus dengan form, actionnya dari action, metodenya post ya. Kemudian di sini, bukan di situ, tapi di sini, sip. Oke, kemudian kita akan punya CSRF. Kemudian di sini akan terima data juga ya, data kita harus kirim data pokoknya ke setiap form ini. Oke, jadi kalau ini nggak apa-apa, gini dulu deh, data oke, data perlu nggak ya? Oke, segini dulu. Nah, jadi kemudian kita akan buat view lagi di sini, event form .date.php. Nah, ini baru kita masukin form-formnya ya teman-teman ya.
form-formnya. Jadi di sini kita pakai modal action tadi sini. Oke, di sini tadi butuh action ya. Action sama dengan gini dulu. Ini akan kita panggil dari controller teman-teman ya. Misalkan kita akan punya row call 6. Ini MB3, kemudian input kelasnya from control, name-nya ini start date. Ada 2, start date kemudian end date. Kemudian kita punya satu lagi, ini call-nya 12 ya, ini untuk title, text area, form control juga, name-nya title, ini ID nggak perlu dulu deh. Seperti ini. Kemudian di sini actionnya kita akan terima action kalau ada data ya, kalau data ID. Ini data ini dari mana? Kita siapin dulu deh di kontrolnya ya, di controllernya. Jadi gini idenya teman-teman ya, saat create kita akan return view si form tadi kan, event form. Cuma sambil kita ngirim action tadi ya, butuh actionnya sama actionnya kita kasih formnya. Ini kalau saat create berarti store ya, events.store. Kemudian untuk datanya, atau data duluan ya, datanya ya event itu sendiri kan, lihat ya, datanya adalah event itu sendiri. Ini kita binding sini aja ya, event seperti ini. Jangan lupa titik komanya form. Nah, jadi ini kalau ada data ID, artinya kalau create ini kan cuman nge-instant kelasnya doang nih, tapi sebenarnya nggak ada datanya ya. Jadi route-nya ini sesuai, actionnya sesuai yang kita kirim. Jadi kalau nanti saat edit kan ada nih data ID-nya pasti ya. Jadi ini kita akan metodenya put gitu. Ini value ya, kita biarin sampai nampil dulu ya. Formnya udah siap. Nah, tinggal di sini kita akan panggil Ajax teman-teman ya. Ajax, URL-nya adalah, kita pakai ini aja, URL create ya, berarti route events sebenarnya enggak, kita nggak akan pernah masuk pakai yang create ya, create event.create. Oke lah ya, kita pakai ini event.create. Sebenarnya kita bisa cukup pakai dari edit aja sih teman-teman ya, cuma kita coba gini dulu ya, events, kemudian metodenya udah pasti get nih defaultnya saat sukses.
response, kita akan panggil si modalnya tadi. Kita tampung dulu deh di sini modal itu ya. Kita buat selektornya, kita taruh di sini. Cons modal sama dengan ini modal. Oke, ini kok dia di situ ya, set. Nah, oke. Saat sukses kita akan modal.html kita isi dengan response, kemudian kita show modal show. Kita coba, kayaknya sih mungkin error nih. Oh, berhasil langsung sukses. Jadi kayak gitu teman-teman. Ada error kah? Illegal invocation. Nah, hasil oke, aman, nggak ada error ya. Nah, sekarang saat kita klik tanggal 2, ini otomatis keisi tanggal yang kita pilih ya, tanggal 2. Harusnya seperti itu. Jadi di event form ini untuk value nya, jadi kalau ada data dari start date kita pakai, kalau nggak ada kita ambil dari request start date gini. Kita kopas saja ya. Ini juga, tapi kalau keterangan kita sudah pasti cuma ngambil dari keterangan title ya. Title kita cuma ambil dari database ya, belum keisi karena kita nggak ngirim start date di sini ya. Di event kita di sini bisa sambil ngirim data. Start date adalah, kita lihat ya di info itu isinya adalah, nah ada date str nih, tanggal 2 kan. Nah, ini kita bisa manfaatin info.datestr, kemudian end date nya juga info.datestr. Coba kita refresh. Ini kita kelupaan set. Nah, dari tanggal segini sampai tanggal segini, kemudian kita nyimpan ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk simpennya kita akan buat seperti ini. Form apa tadi nama formnya ya? Modal action. Nah, formnya kita kasih nama, ID-nya form action ya. Jadi kita akan kasih event listener ke sini saat di submit. Nah, kita mau nyimpannya pakai Ajax form action. On saat di submit kita akan prevent nih default eventnya, event.prevent default. Jadi biar nggak nge-refresh deh ya. Kemudian kita log deh, benar dapat nggak nih this set. Ininya 1, ini submit ya. Refresh, tambah, save. Nah, dapat nih.
sekarang jadi kita tinggal lakuin panggil Ajax lagi dong, Ajax. Oke, sini untuk URL-nya store ya. Kita masih bisa pakai route events.store. Sebenarnya untuk URL kita bisa ambil dari URL action ini sih ya, action itu. Oke, URL-nya kita ambil dari ini aja deh, kita bikin cons form sama dengan this form.action, metodenya form.method. Kemudian untuk datanya data cons form data sama dengan kita ambil dari formnya ya, new form data dari form. Oke, data sama dengan form data ini kita ajak form data, lupa dia harus ada ditambahin apa gitu, processing. Nah ini ya, proses data false, kita ambil aja. Oke, proses data false, kemudian content type-nya false. Saat sukses function, kita tangkap respon suksesnya. Kita log dulu deh ya, saat nyimpennya. Oke, kita lihat nih, saat kita submit harusnya ada ke network kalau berhasil ya setup kita. Nah berhasil nih ke events, ke post. Berarti kalau kita buka di sini, kita lihat method store-nya. Oke, kita misalkan damdai request all, harusnya kita bisa dapet request yang kita kirim. Merah tapi ya, coba kita lihat. Nah, dapatnya start date, end date, sama title-nya ASD. Sekarang tinggal kita simpan. Kita tambahin validasi ya, takutnya ini bisa kosong. Kita buat request di sini, make request event request. Kemana-mana salah ya, ini kita returnnya true. Kemudian untuk rulesnya, untuk start date-nya require, kemudian date formatnya YMD, end date, kemudian title, sama ada satu lagi ya kategori sebenarnya, title. Kategori biarin dulu deh, buatlah kategori required. Oke, di formnya kita tambahin berarti nih di sini kategori kita pakai radio aja deh ya, radio mana nih, form element, inline, kita pakai yang inline. Oke, ini aja kita pakai
vol 12 MB3 ini name-nya kategori sukses, value-nya ini sukses, ini misalkan danger, ini sukses, ini danger, ini warning ya, value-nya warning, tipenya radio, ini kategori warning. Oke, kita coba tambah. Nah, sip, kita handle simpennya. Event controller, kita pakai event request di sini. Event jadi kita instance dulu aja ke kelasnya ya, biar kita enak. Event start date, ini bisa pakai create juga sebenarnya, cuman kalau kayak gini enak kita bikin cuma sekali. Nanti kita tak tunjukin deh. Request start date, oke. Event ended, request ended, event title, request title, kemudian event kategori, request kategori, event, save. Oke, kita return response, kita return JSON aja ya. JSON di sini kita kasih tahu statusnya sukses, sama kita kasih message. Save data successfully gitu ya. Oke, seperti ini. Harusnya sih ini udah bisa nyimpen ya teman-teman ya. Oke, kita tes. Di sini tes sukses, save. Ada error. Kenapa? Validate that form does not exist. That format. Set apa nih? Title, ada typo, ini title. Biasa ya kalau typo kayak gitu. Oke, ini udah kesimpan nih, cuman harusnya pada saat nyimpen nih modalnya nutup sama ininya nampil di sini ya. Nah, udah berhasil nih nyimpen nih. Kayak gimana buat handle itunya, kita tambahin di sini sedikit di event sini. Oke, jadi saat sukses kita akan hide si modalnya, modal hide, kemudian si kalendernya refresh. Lupa nih apa ya, ada dia sudah nyiapin namanya refresh event source, refresh events, refresh
fetch events. Oke, kita coba di sini tanggal 4 ya. Danger, save. Nah, oke, sip, mantap. Nah, sekarang kita akan buat untuk editnya ya, teman-teman ya. Edit. Oke. Berarti di sini kita perlu tambahin editable-nya jadi true. Editable jadi true. Oke. Oke, ini udah beres ya. Kemudian kita tambahin event ini dulu deh ya. Editnya itu saat kita klik si eventnya, ini akan nampilin modal buat kita edit ya. Event klik kalau nggak salah ya. Function, ini info lagi. Oke, kita log dulu seperti biasa sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita refresh, kita konsol, kita klik log console.log info, kita refresh, kita klik. Nah, oke. Nah, saat diklik apa nih yang kita dapat informasinya? Kita dapat ID-nya kalau nggak salah nih. ID event yang kita klik apa? Nah, ini ID-nya 6 nih, tes nih. Kemudian juga dapat title sama extended props kategori. Oke. Nah, jadi saat kita klik kita akan panggil Ajax lagi. Ini kita copy aja ya. Oke, kita paste di sini. Saat kita klik ini URL-nya akan ke kita nggak bisa pakai route gini nih karena kita perlu ID ya. Kita akan pakai URL-nya ke events, kemudian events slash ID-nya ya. Tadi kita dapat info .event atau ini kita destruct aja ya. Jadi event di sini. Event karena kita butuhnya sebenarnya yang di bagian eventnya aja nih. Event.id/edit berarti ya. Oke, kita buat dulu di controllernya di sini untuk editnya. Kurang lebih sih hampir mirip kayak ini. Kita copy aja. Kemudian oke. Sini. Kita paste. Eventnya kita dapat. Actionnya ke update dengan ID dari event ID. Oke. Kita coba cek lagi di sini. Untuk nyimpennya sama ya. Ini kita nggak butuh. Seperti ini kita coba dulu ya. Nah, berhasil. Tes ini SADF, sip. Nah, ininya ya. Kategorinya kita perlu tambahin di formnya untuk ceknya ya. Sini kalau data kategori sama dengan sukses, kita cek. Oke, seperti ini. Kita kopas aja ya biar lebih mempersingkat waktu. Oke, seperti ini. Kita paste di sini tapi danger. Kemudian untuk di sini adalah warning. Oke, kita klik. Ini tipe lagi ya, data set apa nih,
Nggak usah panik ya teman-teman kalau error, kita lihat aja pesan errornya. Unexpected token. Sama dengan danger. Oh, ini bukan titik 2 ya, ini tanda tanya. Salah nih. Kita klik. Oh, ini danger. Ini enggak ada. Apa aja ya? Ada kurang satu sebenarnya ya. Event seeder sama info. Kita tambahin deh ya. Satu lagi di sini. Untuk info. Info. Cuma ini nya besar ya. Info. Sip. Ini info nih. Nah, sip. Oke, udah berhasil. Tinggal kita handle untuk update-nya. Update-nya di sini berarti kita buat di controllernya untuk update. Nah, oke. Jadi ini kita bisa pakai berkali-kali nih sebenarnya. Kita buat di sini seperti ini. Paste. Nah, di sini kita tinggal panggil aja deh si this update. Sini request, kemudian event. Ini kita return ya. Nah, jadi kita nggak dua kali ya. Seperti ini. Ini tapi event request ya. Seperti ini. Oke. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Misalkan ini jadi test update. Set. Nah, udah berhasil ya untuk update-nya. Kalau kita ubah tanggalnya jadi tanggal 4. Ini harusnya sih pakai date picker ya. Sementara kita gini dulu aja. Set. Nah, oh, kita cek di sini. Payloadnya sudah benar ya sampai tanggal 4. Kemudian di sininya pun sudah sampai tanggal 4 nih harusnya nih. Mulai tanggal 3 tes update. Mana tes update? Ini sudah sampai tanggal 4. Nah, ini udah sampai tanggal 4, kenapa cuma sampai tanggal 3 ya? Jadi untuk kalau yang event full day ini kita perlu sedikit modif ya teman-teman ya. Jadi kita tambahin 1 hari ini di n-nya nih. Oke. Jadi gini ya. Date dari YMD. Oke, kita tambahin 1 hari di sini. Bukan koma ya, kita concat plus 1 days gini aja lah ya, langsung ya. Kurang, tutup kurung ya. Nah, sip, kita refresh. Nah, harusnya seperti ini. Coba ini kita mundurin lagi ke tanggal sampai tanggal ini sampai tanggal 3. Nah, di sininya kita ada perlu kita custom lagi nih di bagian sininya. Nah, sebenarnya kan sampai tanggal 4 ya. Saat edit ini. Kita cek lagi deh. Yang tes update tanggal 3 sampai tanggal 5. Tes update itu tanggal 3 sampai tanggal 5. Sebenarnya di database-nya kan sampai tanggal 4 ya. Sudah oke, ini 2 hari. Oke, ini
Di bagian sininya kita kecilin sedikit ya. Ini bukan start date tapi end date. Ini juga end date. Oke, mungkin dari tadi teman-teman ada yang mau ngasih tahu aja rasanya itu salah bang. Oke, ini di database nya kan sampai tanggal 4 nih. Kita refresh, tes update. Nah benar sampai tanggal 4 ya. Oke, sekarang kalau kita majuin sampai tanggal 6, nah sudah oke ya. Oke, untuk update nya sudah. Kemudian kita mau handle saat kita pindahin nih, set tarif. Nah kan belum kesimpan ya, kita perlu tambahin event lagi di sini saat dikasih space dulu deh. Event drop kalau nggak salah ya. Info seperti biasa kita log dulu di sini. Info. Oke, kita tes. Kita ke konsol. Nah, sip. Udah, tinggal seperti. Berarti kita butuh langsung update-nya ya teman-teman ya. Langsung update-nya teman-teman ya. Ini agak beda nih. Artinya agak beda di sini, tapi kita kopas dulu aja. Nah, jadi di sini kita akan pakai metodenya put di sini. Jadi ini seperti ini. Metodenya put. Kemudian di sini kita perlu CSRF nih. Headers namanya XGSRF token ya. Token di sini kita bisa buat meta di sini ya. Meta konten namanya CSRF token. Oke, seperti ini. Name-nya CSRF token gitu. Oke ya. Jadi di sini ini udah berhasil, kita buang aja. Kemudian mana tadi? Oke. Di sini berarti kita buat di sini dulu deh biar kita nggak berkali-kali ya. Const CSRF token sama dengan meta name sama dengan gini, meta name sama dengan CSRF token dot content. Coba gini ya, coba dulu nih, coba. Nah, di bagian mana tuh error? Di bagian sini sama komanya belum. Set content is not function. Dot content gini mungkin ya, kita coba undefined. Nah, meta nggak nemu nih dia. Meta name CSRF token. Oke, sebentar.
ini nggak nemu nih, kita lihat ya. Meta name CSRF token. Oke, coba lagi. Meta name sama dengan CSRF token. Harusnya sih dapet ya. Link 1 dapet ini dia. Dapat ini teman-teman. Bentar ya. Link 1 meta. Nah, konten. Sudah berhasil dapat nih, harus tar dot content. Lupa ya. Get meta content jQuery. Oh, atribut konten. Lupa ingat. attr konten. Sip. Oke, kita lanjut. Kita coba ya. .attr konten. Nah, dapat ya. Dah. CSRF token kita udah bisa ambil. CSRF token. Oke. Kemudian di sini aksesnya application JSON. Oke. Ini saat suksesnya nggak nampilin modal. Ini hide malah ya. Ini nggak perlu kita isi HTML-nya. .hide. Seperti ini. Pasti error nih. Error validasi ya harusnya. Saat ini set reading ID. Oh, event. Di sini event. Unknown status. CSRF token mismatch. Headers ya, kurang S. Nah beda nih. Karena ini kecegat sama validasi ya, kecegat. Ini harus keisi karena pada saat ini kita nggak ngirim data. Oke, jadi data di sini kita harus kirim. Dari tadi mau nulis data jadi dead mulu. Oke, untuk data di sini kita harus kirim ID. ID itu dari event.id, kemudian start date. Nah, dari event. Kita log dulu. Event kalau nggak salah start str and date event.str. Kita coba ya. Ini kan end sama start date nya kena validasi ya. Set. Sekarang apa? Nah, errornya berkurang ya. Title-nya sudah oke. Pilotnya kita lihat ya. Pada berakhirnya kan ini tanggal 6 ya. Harusnya akhirnya tuh tanggal 4. Tanggal 4, tapi di sini ke tanggal 5. Nah, ini kita perlu ini nih. Kita ubah ke
date to ISO ya, date ISO JavaScript ya. Nah, to ISO string ya, to ISO string, tulisnya seperti ini. Kita ambil ke substring dari 0, kita ambil 10 digit seperti ini. Kita coba, mana sini harusnya berakhirnya tanggal 4. Bukan ini ya, N harusnya. Set. Nah, kita lihat ya di pilotnya. Nah, udah benar nih, dari tanggal 1 sampai tanggal 4 ya. Oke, tinggal title-nya. Title berarti event.title ini ada. Ini kalau kita cek itu tahu dari mana sih event itu? Event itu title ada. Nah, title ada kan? Kemudian untuk kategori itu masuknya ke sini teman-teman ya, extended props. Nah, jadi kita harus masuk ke untuk kategorinya event.extended props. Jadi kayak properti yang di luar ini ya, ini akan masuk ke sini nih, gitu. Kategori ini harusnya udah bisa ngupdate sih. Nah, udah nggak error ya. Kalau kita refresh, nah udah kesimpan ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Untuk geser-gesernya sudah, ini nyimpan ya teman-teman ya. Ini udah nggak perlu lagi. Saat kita geser sudah berhasil update. Nah, sekarang tinggal saat kita resize ya. Saat kita kecilin harusnya eventnya cuma sampai tanggal 3 nih. Nah, ini kan belum nyimpan nih. Oke, kita tambahin lagi event resize kalau nggak salah ya. Ini kita destruct juga. Sebenarnya gini ya, info.event. Jadi biar karena ini objek, kita bisa destruct si objeknya gini. Ini di ES6 teman-teman ya. Jadi saat di resize ya, ini hampir sama ya. Kan ngirim ini tanggal sama ya seperti ini. Cuma ini nggak ada modal dot height sih ya sebenarnya. Alert ini nggak perlu nih. Nanti kita tambahin toas deh ya saat berhasil. Saat kita resize, ini sih pede aja nih ya. Set. Nah, berhasil ya. Nah, untuk resize-nya seperti itu, kita tambahin toas deh ya. Kita di sini pakai easy toas CDN misalkan. Oke, easy toas. Set. Kita tambah lagi di sini untuk library-nya. Di sini, oke. Cara pakainya kita buka dokumentasinya teman-teman ya. Easy toas. Kita nggak, kalau jarang-jarang pakai kan kita nggak harus menghafal teman-teman ya. easytoas.show kalau nggak salah ada yang buat sukses langsung deh. Nah, ini kita sikat aja udah. Jadi saat sukses, ini kita tambahin error juga sih idealnya ya. Event.revert kalau nggak salah ya. Jadi kalau gagal
dibalikin tuh. Harusnya sih ini aman sih ya, nggak ada event yang diubah kalau ini. Contoh kalau kayak event diklik, ini ya saat di drop kalau ada error nih, or function event.revert. Gini contoh ya, kita nggak ngirim ini kan jadi error nih. Tadi on drop. Oke. Event ini perlu info sih sebenarnya. Ini jangan event, gini aja deh, const event sama dengan info.event. Di sini tetap info ya, info, karena ini dari info, ini info gini set. Nah, karena ada error balik lagi dia set. Nah gini ya. Oke, jadi kalau ada error balik lagi. Nah, saat sukses tadi, nah ini kita panggil tuas, title-nya sukses, message-nya kita ambil dari respon.message. Respon.message itu dari yang tadi udah kita buat ya. Saat sukses store update. Nah, message ini ya, save data successfully. Oke, seperti ini bisa kita kopas. Kemudian ini kita revert sama ini error. Datanya error. Kalau error itu kita ambil message-nya response JSON ya. Kalau pakai Ajax nih ada ini message-nya, message. Kalau ada message, kalau nggak ada terjadi kesalahan. Itu aja ya, kalau nggak pakai Inggris ya, something wrong. Oke, seperti ini. Jadi kalau ada error, kita kasih tuas errornya. Set. Oke, sama tadi info ya, ini juga sama deh. Kita ambil infonya aja, info event sama dengan info.event, atau bisa juga gini nih, juga begini, info.revert. Oke, seperti itu. Kita coba ya, ini kan on resize ya. Saat kita kecilin set, nah balik nih, message is not defined. Message kita ambil dari sini, harusnya nampil tuas di sini nih teman-teman ya. Gedein deh. Easy toas dot error. Ada ya. Ada error. Harusnya sih nampil ya. Harusnya nampil.
Tuasnya kenapa nggak nampil ya? Kita coba suksesnya deh ya. Tuasnya kenapa nggak nampil? Oh mungkin CSS nya nih kayaknya belum deh. Easy tuas CDN kayaknya CSS nya belum. Tadi kita cuma ambil JS nya doang. Nah bener, yang .min aja ya. Kalau error nggak usah panik ya teman-teman. Nah nampil. Nah di bawah ya, tambahin position deh, ada position kalau nggak salah. Position top right string ya, top right. Oke gini, semua kita taruh di atas. Set. Mana ini juga seperti ini juga. Oke, coba ya kita refresh lagi, kita lebarin, save data successfully, kita pindahin berhasil, kita mau nambah gak berhasil teman-teman ya. Sekarang kita mau coba implementasi untuk warnanya ya. Oke, jadi mungkin kita bisa terapinnya di sini ya. Di eventnya kita kasih class name. Kalau nggak salah di sini ada yang namanya class name di data object. Jadi di event model ini, event parsing ya, ada namanya class name. Nah, class name. Jadi di sini kita bisa kasih class name. Thing item oh ini udah ya. Class name kita taruhlah kita kasih alert ya, pakai alert. Nah alertnya ini kan tadi udah sukses gitu ya, nanti kalau sukses, kalau error. Alert kategori, kita coba ya, harusnya ada perubahan nih dengan kita gini aja nih. Belum. Class name oh array ini harusnya nih gini. Salah ya, salah refresh. Belum ngefek dia, kita cek ya. Sudah nih, sebenarnya udah ada nih alert sukses. Bootstrap CSS nya udah, kenapa nggak jadi biru ya, nggak ada hijau. Harusnya jadi hijau teman-teman. Kita apa dia alert, kita lihat di sini dulu ya. Nggak salah alert gitu ya. Itu nggak sukses. Coba ya. Nah kayaknya alert sukses. Bentar ya, kalau kita tembak di sini nggak berhasil ya. Harus ada alertnya di depannya, harus seperti ini. Jadi apa sih? Atau kita kasih ini aja deh ya, BG ya, BG item kategori. Kita coba lagi kalau untuk yang ada errornya ya, kayaknya ada salah nih teman-teman. Untuk di event drop message, nah ini harusnya dot message nih gini. Oke, ini juga dot message. Misalkan ini event drop aja ya, kita bikin error di sini. Nah
Kategori field is required. Sudah oke ya. Ini by the way di Laravel 10 udah enak ya. Kalau sebelum 10 ini message-nya the given data was invalid nih. Kalau ini sekarang udah paling nggak satu error dari validasi nampil nih di message-nya. Oke, seperti itu. Ini masih kurang untuk delete-nya teman-teman ya. Kita tambahin untuk delete-nya. Kita ke event controller, kita siapin dulu action untuk delete-nya. Ini gampang aja, return response JSON status sukses, message-nya oke. Di sini tinggal event delete. Kemudian jadi kita akan tambahin delete-nya itu di titik komanya belum ya. Di formnya aja deh teman-teman ya, biar gampang. Kita pakai di sini pakai switch ya. Nah, switch pakai ini aja deh. Pakai ini. Oke. Jadi kita tambahin di sini call 12. Di sini name-nya delete deh. Delete. Oke, jadi misalkan oke, di sini kita ganti untuk labelnya jadi delete. Jadi kalau kita gini save, dia ngehapus ya, seperti itu. Berarti kita akan lakukan di sini nih, if request has delete this delete event return. Oke. Bukan ini ya, destroy ya, bukan delete ya, destroy. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalkan datangnya itu ada delete-nya, saat ngepost kita ada delete-nya, akan kita delete aja datanya. Delete set. Nah, untuk delete-nya sudah. Selanjutnya untuk ganti tanggalnya ya, ini kita pakai date picker bootstrap ya, date picker bootstrap mungkin ada ya. Ini di bagian
Di sini kita tambahkan ya. Ini untuk JavaScript-nya. Kemudian ini dia untuk CSS-nya. Oke. Kemudian untuk inisialisasinya tinggal bentar, tinggal gini ya. Kelasnya berarti di sini kita tambahin date picker. Oke. Kita panggil di setiap misalkan saat date-nya diklik ya. Saat date-nya diklik, oke, di sini kelas ya. Set. Oke. Set. Nah, oke, kita ada tambahin beberapa option di sini. Buat tahu hari ininya ya. Clear button. Today highlight. Ini kita bisa tambahin option di sini. Today highlight true. Kenapa nggak ada nih dia? Kita cek di sini CSS-nya harusnya kita bootstrap that picker bootstrap CDN. Harusnya sih udah oke ya. Sebentar. Format MMDD. Coba ya, formatnya harus tidak. Nah, sudah ya. Kita pilih tanggal 11. Nah, ini mungkin kita tambahin read only ya. Read only. Oke.
read only, sip, set. Event hari raya ini warning, simpan 11 ya. Oke, berhasil. Nah, kemudian kita ada yang harus kita buat lagi nih teman-teman ya. Kita harus buat unit testnya nih. Oke, sekarang kita akan buat tes event test. Oke, event test. Oke, di sini kita akan buat tes event can show event page. Oke, this get ke events asset. Oke. Oke, HP artisan test. Example testnya kita buang aja ya. Kita buang aja. Oke. Event test. Unitnya kita hapus juga, kita nggak butuh. Oke, ini berhasil. Kalau kita buang nih si eventsnya ya, atau kita ubah ya, ini file nih harusnya. Nah, ekspektasinya kan 200 ya, sukses. Tapi ini kita dapat responnya 404 atau not found ya. Oke. Kemudian untuk create-nya ya, test can show create page. Kita akan panggil this, panggil route events create, tetap asset oke. Kemudian kita asset C, kita harus lihat start date, kemudian and date ya. Kita coba jalanin, sukses. Kalau kayak gini error ya, karena nggak ada nih. Jadi ini nih ngebaca form yang kita bikin harus ada start date, end date, title, kita tambahin lah ya. Title, kemudian kategori ya, seperti ini. Kita running lagi tesnya. Oke, berhasil. Kemudian untuk create nya ya, use refresh database. Ini untuk store nya nanti. Ini kalau kita jalanin nih, ini hilang nih harusnya events kita. Nah, jadi di bagian sini kita bisa pakai SQLite aja.
Oke, harusnya ada lagi, tapi kalau kita jalanin tes sini tetap ada ya, walaupun sudah kita refresh karena dia ditaruh di SQLite. Nah, sekarang selanjutnya kita akan tes untuk store-nya ya. Function test can sukses store event. Nah, kita tambahin ya, page event. Nice, udah deh. Event page, create event page. Oke, seperti ini. Tes sukses store event. Jadi kalau sukses, jadi kita akan di sini agak beda. Kita akan post JSON, URL-nya ke kita bisa bikin ini aja deh, public function set up this base URL sama dengan events. Oke, seperti ini. Jadi kita tinggal panggil this if base URL. Ini harus kita tambahin void. Protected lah ya, base URL. Oke, coba ya. Assert oke. Set oke harusnya nggak oke nih, karena kena validasi. Nah kan, benar ya. Kita harus kasih data di sini. Title, this fake with faker. Oke. This faker sentence 3 ya, seperti yang sebelumnya. Ini kita buat start date kita bikin hari ini aja ya. And that, kemudian kategori this faker kita dari event seeder biar sama ya. Seperti ini. Oke, ini harusnya gini. Oke, kategori, kemudian terakhir butuh lagi. Udah cukup ya. Coba ya. Nah, sukses ya. Ini yang kita harapin. Oke, kemudian kita buat lagi tes validation store event ya. Kita tes validasinya nih.
Ini kayak yang tadi aja nih, gini, cuma datanya kita buang, atau gini aja langsung deh, post JSON this base URL. Oh ya, jadi setup ini di running di awal ya, kayak konstruktor lah istilahnya, seperti itu. Makanya ini kita dapat nih saat kita bisa gunain di sini. Oke, di sini asset status 422, kemudian si asset si in order nih anaknya. Berdasarkan dari event request, jadi harus lihat ada ini berurutan nih, start date, end date, title, kategori. End date, title. Kita coba dulu ya. Nah, gagal nih, harusnya kategorinya di akhir. Kategori, sip. Nah, oke, ini untuk validasinya. Kemudian update ya, public function test sukses update event this put JSON dari this base URL, kemudian perlu ini digabung dengan, kita akan di sini kita jalanin ini. Kita jalanin ini deh ya, jalanin ini lagi, nyimpen data, terus kita dapetin datanya, event first aja ya. First order by descending ya, dari ID gini. Oke, kemudian ini berarti event ID. Kemudian untuk datanya ini kita bikin ini deh, data private function data. Jadi datanya biar bisa kita pakai berulang-ulang, this data. Gini aja ya. Di sini this data asset
aset. Oke, kayak gini dulu. Kita running tesnya, ada error di line 48. Kita belum import eventnya. Kita running lagi. Sukses ya. Oke, kalau ini assert status 403 pasti gagal nih. Nah, karena dapatnya 200 ya. Ini jadi kalau habis update update create delete juga jatuhnya mainnya di update ya. Kita tambahin lagi di sini satu untuk delete-nya ya. Public function test sukses, delete event. This jadinya put JSON ya kan. URL-nya ini hampir mirip sama yang sebelumnya. Update store update. Oke. Sukses update event. Ini ya. Sukses delete. Jadi kalau untuk delete juga hampir sama dong ya harusnya. Oke. Seperti ini, cuma di sini kita akan tambahin lagi ini apa namanya, delete on gitu. Oke. Kita running tesnya, ada error ya, on 0. Oke, karena belum create data nih. Ini harusnya kita pakai this data aja nih. Ini kita harus gini. Nah, sukses ya. Delete sudah, create udah, validasi udah, update udah, nampilin halamannya udah. Oke, udah cukup ya. Untuk unit testnya juga sudah, untuk delete-nya juga sudah. Jadi mungkin video untuk kalender event cukup sampai sini. Nanti kalau ada sesuatu yang mau saya tambahin, nanti bisa kita update ya teman-teman ya.